Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adikku yang sangat berbahagia, dan mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan ini, dan harus bisa. Mengajar tasawuf tidak ahli tasawuf kan nggak benar. Nah, pertanyaannya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Saya Lailatus Sa'diyah, mahasiswa UINSA jurusan tasawuf psikologi kelas F2. Saya izin bertanya mengenai materi sejarah tasawuf di Ar-Riwayat. Pertanyaan saya satu, apakah orang gila itu bisa bertemu dengan Tuhan? Dikarenakan orang gila itu ada yang telanjang dan tidak menginginkan apa-apa, sekaligus tidak bisa berpikir. Nah, orang itu bisa bertemu dengan Tuhan itu karena manusia itu diciptakan dari ruh Tuhan diantaranya di dalamnya. Nah, ruh Tuhan itu merupakan perintah dari Tuhan, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah firman-Nya dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka itu bertanya tentang ruh, katakan Muhammad bahwa ruh itu perintah Tuhan. Jadi manusia itu ketika sudah menjadi mudghah 40 hari, lalu ruh itu diperintahkan menempati calon manusia itu. Jadi mesti bertemu dengan Tuhan. Seluruhnya itu kembali dengan Tuhan. Itu hakikatnya. Jadi siapa saja yang tidak wali saja bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, sekarang orang gila itu telanjang, tidak berpikir apa-apa. Itu kan menurut kita kelihatannya seperti itulah, rata-rata kita melihat seperti itu. Tapi orang gila itu lebih hebat daripada kita. Orang gila itu kelihatannya kan makan di sampah-sampah, padahal makanan yang di sampah itu yang tidak ada penyakitnya. Tidak ada orang gila itu penyakitan, nggak ada. Yang penyakitan itu seperti saya dan sampean, yang salah makan jadi penyakit, diuji oleh Tuhan. Orang gila nggak pernah sakit. Itu ada pondok orang gila di Pasuruan itu orang gila itu tahu makanan yang di sampah, yang bersih, yang tidak berpenyakit, tahu. Itu karena diajari oleh Tuhan, diikuti oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan. Nah, apalagi orang gilanya itu karena jadab. Jadab itu dia banyak wiritan. Wiritannya itu tidak lengkap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak lengkap seperti ini. Wiritannya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang wiritan tidak lengkap itu ketika dia jadab, cinta kepada Allah, gila. Nah, padahal siapa saja kita yang wiritan itu lengkap, kalimat thayyibahnya tidak akan gila. Nah, katanya Allah, firman Allah, duribat alaihimud dhillatu wal maskana illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Nah, makna hakikinya hablim minallah itu la ilaha illallah. Jadi vertikal. Maknanya hablim minan nas itu Muhammadur Rasulullah hakikinya. Jadi la ilaha illallah itu ke atas, Muhammadur Rasulullah itu
ke samping, jadi nggak akan pernah gila. Apalagi kembali kepada hadis Rasul. Kata Rasulullah, apa itu? Islam itu apa? Antu'mina billahi wa malaikatihi. Bukan. Apa? Antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, syahadat itu dua. Nah, masa wiritannya satu, asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat thayyibahnya Muhammad, la ilaha illallah itu asyhadu an la ilaha illallah, kalimat thayyibahnya itu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimat thayyibahnya itu Muhammadur Rasulullah. Jadi bersaksi saja dua. Kata Rasulullah, dulu itu orang bersaksi itu masih murtad. Karena banyak orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, enggak itu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ibnu akhi. Nah, kalimat thayyibahnya juga masih murtad. La ilaha illallah Muhammad ibnu akhi. Jadi bisalah ketemu dengan Allah. Dua, sebenarnya sebelum Rasulullah tasawuf itu sudah ada atau belum? Dan apakah ajaran tasawuf ini murni dari Islam? Sebelum Rasulullah tasawuf itu ada, sudah banyak orang wali. Tasawuf itu kan rasa, nah. Kamu belum tahu rasa, dari kecil sudah tahu rasa itu. Jadi rasa itu sudah tahu. Cuma tasawuf menjadi ilmu di dunia itu sebetulnya ketika ada Qais Al-Qarni. Qais Al-Qarni itu umatnya Rasulullah yang nggak pernah ketemu Rasulullah, tapi dia itu beriman kepada Rasulullah. Dia dianggap oleh para ulama, maksud saya itu adalah waliullah. Terus apakah ajaran tasawuf itu murni dari Islam? Ya enggak. Makanya ada tasawuf Isyraqiyah, tasawuf Sunni. Isyraqiyahnya itu macam-macam. Seperti Al-Ghazali itu Isyraqiyah dan Sunni itu. Seperti Al-Junaid Isyraqiyah dan Sunni. Seperti Al-Bustami itu Isyraqiyah dan Sunni. Ada yang tidak Sunni. Dari pengaruh filsafat. Karena itulah kebenaran itu dan mantap kebenaran itu menurut individu-individunya itu diukur-ukur dengan firman-firman Tuhan dan perintah Rasulullah itu, lalu berjalan di atas sana sampai kepada Allah sesuai dengan hadis kursinya Allah itu, kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an urafa fa khalaqtul khalqa fa bi'arifuni. Saya sebetulnya mutiara yang tersimpan, saya senang mengetahui diri saya, lalu saya ciptakan manusia, kan gitu. Kalau bahasa filsafatnya, lalu saya melihat diri saya tajalli, lalu dari saya lahirlah alam semesta ini, fafatakna. Terus melalui Allah itu kita itu akan mengetahui tentang Allah. Jadi nggak lepas dari hidayah Allah itu, nggak lepas. Terus bagaimana ada tasawuf itu falsafi? Ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu seperti punyaan Ibnu Arabi, itu tasawuf falsafi. Bagaimana agar hati mantap, yakin untuk bisa bertemu dengan Allah? Dikarenakan manusia itu masih memiliki banyak sifat yang tercela, seperti takabur, ujub, hubud dunia, dan lain-lain. Dan bagaimana cara menyikapi, menyucikan hal tersebut? Kalau cara mencucikannya itu adalah kembali kepada taubat. Taubat itu satu-satunya jalan mensucikan diri. Ya zuhud, karena tasawuf pada dasarnya itu
Tasawuf itu apa? Ya rasa. Loh, bagaimana? Nah, ini menurut orang itu tasawuf itu apa? Ada yang mengatakan menurut at-tajarrud an zinatil hayat dunia. Jadi apa? Tidak senang kepada perhiasan-perhiasan dunia. Wasakliyatiha, dan bentuk-bentuknya. Ya dunia yang ada ini ya bagaimana kan gitu. Kalau kita itu bertasawuf itu kita menuju Tuhan, tapi jangan lupa kepada dunia, karena dunia itu adalah kewajiban manusia. Untuk makan itu kewajiban manusia, untuk kawin itu kewajiban manusia, untuk bekerja untuk anaknya kewajiban manusia, tapi tidak tergila gitu. Jadi kita juga begitu. Orang yang soleh itu adalah bekerja di dunia itu maksimal, bekerja di dunia, tapi ingat kepada akhirat. Nah, ini semuanya itu tasawuf. Nah, tasawuf yang bekerja di dunia itu koyok-moyok, mencari dunia, tapi di sisi-sisi pekerjaan itu selalu ingat akhirat. Contohnya, kita bekerja sampai punya mercy, karena cita-citanya punya mercy. Tapi setelah punya mercy itu kendaraan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk cakep-cakepan. Kalau untuk cakep-cakepan itu hukum dunia. Tapi ini pertanyaannya, materinya belum kok sudah bertanya seperti ini. Jadi bagaimana cara agar hati mantap? Nah, ini pertanyaannya, lihat tasawufnya. Baiklah, itu jawaban saya. Mudah-mudahan Nanda paham. Lalu sekarang ini materi yang perjalanannya Bustami ada ya. Perjalanannya Bustami itu, Bustami ini termasuk tasawuf sunni, tapi bisa isyraqiyah. Jadi karena itulah banyak ulama mengatakan Bustami itu sebetulnya tasawuf sunni. Sunni itu apa? Sunni itu seluruhnya kembali Al-Quran dan hadis serta ijma ulama, itu sunni. Apa-apa yang keluar dari Al-Quran dan hadis, ilmu apa saja yang keluar dari hadis yang dikerjakan oleh seseorang, itu namanya sunni. Sebetulnya perjalanannya Bustami itu adalah orang yang sangat patuh kepada ibunya. Tapi Bustami punya cita-cita. Apa cita-citanya Bustami? Bustami itu ingin menjadi orang baik. Nah, menurut Islam orang kepingin jadi orang baik itu benar apa enggak? Kalau saya jawab enggak benar. Jadi suatu saat Bustami itu ibadah terus, ingin menjadi orang baik itu. Suatu saat ibunya itu sakit. Ibunya sakit itu lalu panggil Bustami, Bus, as-salat ya. Bus, saya minta es. Terus akhirnya Bustami telat, karena Bustami itu beribadah kepada Allah. Lalu Bustami cari es. Setelah datang ibunya tertidur. Nah, esnya itu dipegang begini oleh Bustami. Dipegang. Lama kelamaan, karena Bustami sangat patuh kepada ibunya. Lalu Bustami itu ibunya bangun, esnya setelah diberikan, ternyata tangannya itu lengket kepada es itu, luka. Setelah Bustami nggak ngomong-ngomong kepada ibunya, takut ibunya tersiksa. Nah, Bustami baik kepada ibu itu tasawuf sunni atau tasawuf
falsafi. Enggak, tasawuf sunni karena perintah Tuhan. Kata Tuhan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma ayablughanna al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma faqul lahumu qawlan karima. Allah telah memutuskan sukses kepada orang yang hanya menyembah Tuhan dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ada kalanya hamba tersebut menangi orang tuanya, pikun satu atau kedua-duanya. Walaupun pikun orang tuanya, fala taqul lahuma uffin, jangan sampai ngomong kepada orang tua. Wala tanharhuma, jangan nyentak-nyentak. Faqul lahuma qawlan karima, ngomonglah dengan bahasa yang mulia. Itu birrul walidain. Nah, suatu saat Bustami datang kepada ibunya setelah sembuh. Bu, sampean pilihkan ya, saya mengabdi kepada ibu atau saya mengabdi kepada Tuhan. Sebenarnya saya itu tidak mampu mengabdi kepada dua zat yang berbeda. Akhirnya ibunya itu memilih mengabdi kepada Tuhan. Lalu Bustami mengabdi kepada Tuhan, tapi nggak ada perkembangannya. Tapi untung dia itu bermimpi ketemu Tuhan. Katanya Bustami, ra'aitu fil manami rabbal izzati faqultu lahu ya khudha kaifat tariqu ilaika qala da nafsaka wa ta'ala. Saya suatu saat bermimpi bertemu dengan Tuhan. Lalu saya sampaikan kepada Tuhan, wahai Tuhan, bagaimana jalan menuju kamu? Katanya Tuhan menjawab, tinggallah nafsumu kemudian kesinilah. Nah, maka mengapa Sunni dan Isyraqiyah? Karena Bustami itu pakai teori fana dan baqo. Itu pakai teori fana dan baqo. Jadi tidak usah kepingin menjadi orang baik. Yang paling penting itu ibadah itu tujuannya mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan Allah itu sendiri. Lalu Bustami itu dengan teori baqo dan fana itu Isyraqiyah dan Sunni, maka Isyraqiyah dan Sunni katanya para pemikir bahwa tasawufnya Bustami itu adalah Isyraqiyah dan Sunni. Jadi Sunninya itu melakukan ibadah itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan sesuai dengan teori baqo dan fana. Lalu Bustami berpendapat, kalau kita bodoh lalu kita belajar, maka setelah kita itu pinter, bodohnya itu fana, baqonya itu adalah pintar. Nah, kok kita itu sampai kepada Tuhan, maka manusianya itu fana, baqonya yang ada di dalam dirinya Tuhan. Adik-adikku yang sangat saya hormati, tapi perjalanannya bagaimana? Kan kita bicara perjalanannya masih. Perjalanannya Bustami bagaimana perjalanannya Bustami? Perjalanannya Bustami itu ibadah terus tapi tak ketemu Tuhan. Lalu setelah oleh Tuhan itu dak nafsaka wa ta'al, Bustami merubah niatnya itu tidak ingin jadi orang baik. Jadi Bustami hanya ingin disayangi oleh Tuhan, mendapat ridho Allah dan ketemu dengan Allah. Lalu perjalanannya gimana? Perjalanannya Bustami itu setelah itu merubah. Setelah merubah itu ketika dia wiritan lagi, kita mendekat, Bustami itu naik, wiritannya naik. Bukan mengundang Tuhan, tapi dia datang kepada Tuhan. Nah, setelah wiritan macam-macam, cepat dia itu ketemu Tuhan, cepat dirinya itu naik. Lalu dia menekan, jannani bi famayitu, jannani bihi famayitu, jannani bi famayitu, wa jannani bihi fahayitu, fakultu
al jununu bi fana wal jununu bihi baqa. Nah, saya ulangi, jannani bi famayitu wa jannani bihi fahayitu faqultu al jununu bihi fana wal jununu bi fana wal jununu bihi baqa. Saya katakan, ketika Tuhan membuatku tergila-gila kepada diriku, ingin menjadi orang baik itu, aku mati. Ketika Tuhan membuatku tergila-gila kepadanya, aku hidup. Jadi minta ridhonya Allah dan ingin ketemu Allah. Lalu saya katakan, tergila-gila kepada diriku, fana, kehancuran. Tergila-gila kepadanya, sebuah kehidupan yang abadi. Lalu itulah perjalanan Bustami sampai dia itu tasawufnya itu, perjalanan Bustami yang seperti itu sampai Bustami itu mampu menyatu dengan Tuhan. Tapi pelajaran Bustami menyatu dengan Tuhan minggu depan. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Nanda semua dapat dipahamkan oleh Allah, akhirnya dapat memahami tasawuf itu dan mengerjakan. Dan tugasnya di omongan saya tadi itu dirangkum dan dikirimkan kepada Google Classroom. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.